singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she. Pendidik dan peserta didik. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan. Proses pendidikan sebagai interaksi sosial. A. Pendidik. 1. Pendidik dalam lingkungan keluarga. Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah individu atau sekelompok individu yang berkedudukan sebagai orang tua atau saudara dari peserta didik, khususnya ayah dan ibu. Syarat yang harus oleh pendidik dalam keluarga adalah dewasa dan berwibawa. Pendidik dalam keluarga melakukan tugasnya karena tanggung jawab moral. Proses pendidikan dalam lingkungan keluarga bersifat informal, artinya berlangsung dalam suasana yang tidak terikat oleh materi, waktu, metode, dan seterusnya. Materi pendidikan dalam keluarga adalah sebagai berikut. 1. Pendidikan budi pekerti. 2. Pendidikan sosial. 3. Pendidikan keterampilan. 2. Pendidikan pada lembaga pendidikan formal. Pendidik pada lembaga formal yaitu guru, dosen, dan konselor merupakan pendidik karena profesi. Dengan demikian, tidak setiap orang dapat menjadi pendidik pada lembaga ini. Ada seperangkat persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal, yaitu 1. Kualifikasi akademik, yang kedua, kompetensi, dan yang ketiga, sertifikasi. Profesionalisme pendidik pada lembaga pendidikan formal. Kualifikasi akademik pendidik. Pendidik pada lembaga pendidikan anak usia dini sampai dengan SMA wajib memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana S1 atau program diploma 4 atau D4. Pendidik pada program sarjana harus memiliki kualifikasi akademik minimal magister atau S2. Pendidik pada program magister harus memiliki kualifikasi akademik doktor atau S3. Kompetensi pedagogik. 1. Memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual. Kedua, memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebinekaan budaya. 3. Memahami gaya dan kesulitan belajar peserta didik. 4. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. 5. Menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik. 6. Mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. 7. Merancang pembelajaran yang mendidik. 8. Melaksanakan pembelajaran yang mendidik. 9. Mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Kompetensi kepribadian. 1. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 3. Mengevaluasi kinerja sendiri. 4. Mengembangkan diri secara berkala. Kompetensi sosial. 1. Berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik dan pihak-pihak yang terkait. 2. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di sekolah dan masyarakat. 3. Berkontribusi terhadap pengembangan pendidikan di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. 4. Memanfaatkan teknologi dan informasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Kompetensi profesional. 1. Menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuan. 2. Menguasai struktur dan materi kurikulum bidang studi. 3. Menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. 4. Mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi. 5. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. Pendidik pada lembaga pendidikan non-formal.
Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Penyelenggaraan pendidikan nonformal tidak didasarkan aturan-aturan yang sangat ketat sebagaimana penyelenggaraan pendidikan formal. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal tidak seketat syarat untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal. Kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh pendidik pada lembaga pendidikan ini tergantung dari semacam pendidikan yang diselenggarakan. B. Peserta didik. 1. Hakikat peserta didik. Peserta didik merupakan individu atau sekelompok individu yang menjalani proses pendidikan agar terjadi perubahan-perubahan pada diri mereka sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Syarat untuk menjadi peserta didik tergantung dari jenis lembaga dan satuan pendidikan di mana peserta didik menjalani proses pendidikan. 2. Karakteristik peserta didik. Secara umum, peserta didik memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Peserta didik memiliki berbagai potensi. B. Peserta didik merupakan individu-individu yang sedang berkembang. C. Peserta didik yang satu memiliki perbedaan-perbedaan dengan peserta didik lainnya. D. Peserta didik membutuhkan perhatian dan perlakuan yang manusiawi. E. Peserta didik merupakan individu yang aktif dan kreatif. F. Peserta didik memiliki berbagai kebutuhan.